Bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri terdengar seperti kalimat indah yang sering kita dengar di media sosial, tapi kenyataannya tidak semudah itu dijalani. Banyak dari kita hidup dengan tekanan, penyesalan, rasa bersalah, dan ekspektasi yang belum tercapai. Kita menyimpan banyak luka di dalam diri, entah dari masa lalu, dari kegagalan, dari kata-kata orang lain yang merendahkan, atau bahkan dari standar yang kita ciptakan sendiri tapi terlalu tinggi untuk dicapai. Kita belajar menjadi orang yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam hati ada perasaan marah, kecewa, atau tidak puas yang tak kunjung pergi. Dan tanpa kita sadari, kita mulai menjauh dari diri sendiri. Kita menghindari perasaan, menolak refleksi, dan hanya fokus pada kesibukan agar tidak harus benar-benar diam dan mendengarkan suara. Proses ini dimulai dari menerima kenyataan, bukan menolaknya. Menerima bahwa kita pernah gagal, bahwa kita pernah menjadi seseorang yang tidak kita banggakan, tapi kita masih punya kesempatan untuk tumbuh, untuk berubah, untuk memperbaiki. Kunci utama dari berdamai dengan diri sendiri adalah kasih, sayang terhadap diri sendiri. Sayangnya, banyak dari kita lebih mudah berempati pada orang lain daripada pada diri sendiri. Ketika orang lain gagal, kita bisa berkata, itu wajar, semua orang bisa salah. Tapi saat diri sendiri gagal, kita langsung berkata, aku bodoh, aku tidak berguna. Kita menjadi hakim paling kejam bagi diri kita sendiri. Padahal yang kita butuhkan bukan penghukuman tapi pengertian. Dari sanalah penyembuhan dimulai. Berdamai juga berarti berhenti membandingkan. Banyak dari luka batin kita hari ini muncul karena kita terus melihat kehidupan orang lain dan merasa hidup kita kurang. Kita melihat pencapaian orang lain, senyum mereka di media sosial dan mulai merasa gagal. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan di balik layar mereka. Kita hanya membandingkan sisi luar mereka dengan sisi dalam kita yang penuh kekacauan. Itu tidak adil. Kita masing-masing punya waktu dan proses yang berbeda. Tidak ada garis akhir yang sama untuk semua orang. Tapi kita bisa memilih untuk tidak terus menyakiti diri sendiri dengan mengulang kesalahan itu dalam pikiran. Kita bisa memilih untuk belajar dari masa lalu, bukan tinggal di dalamnya. Kita bisa berkata, dulu aku tidak tahu lebih baik, tapi sekarang aku tahu. Dan aku akan bertindak dengan lebih bijak. Bukan sebagai musuh, kita bertanya, jika sahabatku mengalami hal ini, apa yang akan aku katakan padanya? Apakah aku akan memaki atau memeluknya? Maka lakukan hal yang sama pada dirimu sendiri. Karena selama kamu terus memusuhi dirimu, kamu akan lelah berperang tanpa ujung. Tapi saat kamu mulai bersahabat dengan dirimu, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada validasi dari luar. Itulah kedamaian sejati. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah cara memandang dirimu sendiri.